hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan mengangkat kehinaan, keterpurukan, kemiskinan, keterbelakangan kalian kaum muslimin ketika kalian kembali kepada agama yang benar. Agama yang benar, Islam yang benar, yaitu yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Gitu. Artinya ketika kaum muslimin salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, muamalahnya, wabil khusus manhajnya, akidahnya kok sama persis dengan Rasul dan para sahabat, Allah akan angkat kehinaan dari diri kaum muslimin. Diangkat, kan dia tidak ada, maka diangkat gitu, ditimpakan oleh Allah, kemudian diangkatkan, ditimpakan. Sebelum ditimpakan, kaum muslimin dalam keadaan apa? Ya, 100 tahun setelah Nabi wafat, 200 tahun setelah Nabi wafat, 300 tahun setelah Nabi wafat, Islam dalam keadaan apa? Terpuruk apa jaya? Jaya. Jaya. Yang terpuruk Yahudi, Nasrani, non-Muslim, kafir, mereka terpuruk. Masih ingat kisah Ibnu Hajar, Qadil Qudat berhadapan dengan Yahudi penjual minyak compang-camping, ya kan? Ini keadaan Yahudi ketika Islam jaya. 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun, sampai 1000 tahun kira-kira, ya, atau 900, 800 tahun lah setelah Nabi wafat. Setelah itu keadaan terbalik. Dengan sebab apa? Dengan sebab 4 hal. 4 ini contoh saja. Artinya dari 4 ini bisa menjadi belasan, puluhan, mungkin ratusan. 4 ini hanya contoh, ya. Masih ingat 4 hal itu? Masih ingat? Idza tabaya'tum bil'inati, ketika kalian kaum muslimin sudah mulai berjual beli dengan cara ina. Intinya jual beli riba, jual beli haram, dua harga segala macam yang mengandung gharar, mengandung riba, mengandung maisir, judi, diistilahkan oleh beliau dengan satu kalimat aina. Wa aqadtum adnabal bar, dan kalian sudah mulai asik memegangi ekor-ekor sapi. Apa? Bangga, lalai, terpesona dengan peternakan. Sapi ini sekedar contoh. Ya, bisa kebo, bisa kambing, bisa ini, bisa itu, sekedar contoh. Asyik dengan peternakan, lupa sholat, lupa berjamaah, lupa jumatan, lupa sedekah, lupa ini itu. Ya, waraditum bizar'i, bangga dengan peternakan, pertanian. Ya, intinya dunia. Walaupun perdagangan tidak disebut di sini, ya jelas. Ya, buat apa pertanian, buat apa peternakan kalau tidak dijual? Nggak mungkin kan dimakan sendiri. Intinya ya di situ. Ya, sibuk dengan dunia, seolah dunia segalanya. Ya, padahal bangkai kambing, sampah apabila dibanding dengan akhirat. Terakhir apa? Wa taraktumul jihad, kalian sudah tidak berjihad lagi. Betul-betul kita saksikan kebenaran sabda Nabi. Jadi kaum muslimin terpuruk, terjajah, tertindas, dikuasai oleh orang kafir ketika kaum muslimin sudah tidak berjihad lagi. Kapan? 400 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu sudah tidak ada jihad lagi. Ya, tidak kita dengar negeri-negeri Islam mendatangi negeri kafir untuk berdakwah, diteruskan dengan jihad kalau mereka tidak mau menerima dakwah Islam dan tidak mau membayar jizyah. Tidak kita dengar lagi 500-600 tahun terakhir ini. Sebelumnya luar biasa. Sebelumnya sangat luar biasa.
Ya. Bisa sampai ke Eropa, Andalus, Spanyol. Mana mungkin dengan hanya berdagang? Jihad, betul-betul jihad. Ya. Sejarah di kita dibalikkan. Ya. Jadi Islam masuk ke negeri kita ini katanya nggak ada jihadnya. Ya, apa kita lupa dengan perang kerajaan Demak, Pangeran Hasanuddin? Apa ya nggak ada perang sampai mereka lari? Yang masih mempertahankan agama lamanya, Hindunya, lari ke Badui dan seterusnya. Kalau nggak diperangi, ya nggak mungkin mereka lari. Ngapain lari? Iya kan? Dan jelas di kisah-kisah itu ada peperangan. Ya, Raden Patah dan seterusnya, Hasanuddin dan seterusnya. Ini dengan jihad. Ya. Nah, setelah itu tidak ada jihad lagi, tidak mendatangi negeri-negeri kafir lagi. Akhirnya gantian. Orang kafir yang mendatangi negeri-negeri muslim. Gantian. Memang seperti itu sunnahnya, sunnatullah seperti itu. Kalau nggak menjajah ya terjajah, kalau tidak menguasai ya dikuasai, kalau tidak mendatangi ya didatangi. Datanglah Belanda, Portugis ke Indonesia, datanglah Inggris ke Malaysia, datanglah Prancis ke Aljazair dan seterusnya. Hampir seluruh negeri-negeri muslim didatangi oleh negeri-negeri kafir, mayoritas Nasara, ada Yahudi di dalamnya. Allah tidak akan mengangkat kehinaan itu, tidak akan. Miskinan, keterpurukan, keterbelakangan sebagaimana yang melanda negeri-negeri Islam hari ini tidak diangkat oleh Allah. Sampai hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama yang benar. Lihat, Rasul tidak katakan sampai kalian menguasai persenjataan, sampai kalian menguasai perekonomian, sampai kalian menguasai dunia, sampai kalian bersatu padu. Nggak ada. Itu kan karangan tokoh-tokoh hari ini. Habis kita nggak bersatu, habis kita centang perenang, habis kita saling membid'ahkan, saling mengkafirkan, saling menyalahkan, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik. Iya. Disuruh diam katanya, nanti malah pecah hati, tidak bersatu, akhirnya seperti itu. Itu kata mereka. Sedangkan ini kata Nabi SAW. Apa iya kita tinggalkan ucapan Nabi lalu kita pegangi ucapan para tokoh entah berantah itu? Apa iya? Tentu sebagai seorang muslim kita yakin seyakin-yakinnya bahwa yang pasti benar adalah ucapan Nabi SAW, bahwa kehinaan itu akan diangkat oleh Allah ketika kita kaum muslimin kembali kepada agama yang benar. Yang masih asyik berdagang, bercengkrama, nonton sinetron ketika azan berkumandang, kembalilah. Tinggalkan itu semua ketika azan berkumandang, ambil air wudu, datang ke masjid. Yang masih berbuat syirik, yang masih berbuat bid'ah, kembalilah sebagaimana Rasul dan para sahabat. Yakin seyakin-yakinnya.